Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Cerita Bareng Angel. Oke, hari ini aku udah bareng temen aku. Namanya siapa, Kak? Halo semuanya, nama aku Santi. Santi ini temen kuliah aku, bukan temen doang sih sebenarnya. She's my best friend, she's my sister, like we always together. Malu ya. Ya, pokoknya intinya hari ini aku bersama Santi. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol biasa aja sih ya sebenarnya, San, karena kemarin itu aku habis bahas cerita bareng Angel yang pertama tuh tentang kuliah itu penting atau enggak sih gitu, kayak ya walaupun yang nonton nyimak. No, but it's okay. That's okay kan, kenapa juga pemula. Oke, balik lagi guys, karena kita tadi break azan maghrib dulu sebentar. Jadi intinya aku tuh sebelumnya udah bikin video tentang sebenarnya kuliah itu penting atau enggak gitu. Walaupun yang nonton dikit, tapi aku pengen lanjutin cerita bareng Angel, dan hal ini masih termasuk kuliah juga sih San. Karena kebetulan kita di sini kan masih semester awal ya. Iya, semester awal banget. Semester 4 tingkat 2. Itu semester awal nggak sih? Kayaknya sih semester awal menurut Angel aja sih. Semua menurut aku kayak Tengah. udah, kapan sih ini berakhir? Oke, oke lah, ya semester middle lah, tengah-tengah, dan kayak pengen sharing-sharing cerita-cerita aja terkait temen gitu San, temen di dunia perkuliahan gitu kan. Karena kenapa aku ajak Santi, karena dia ini orangnya tuh di dunia kuliah tuh banyak temen, and ya banyak yang pengen aku tanyain, atau Santi bisa sharing aja terkait pertemanan di dunia kuliah. Mungkin menurut Santi itu penting atau nggak penting, dan seberapa pengaruhnya ke hidup Santi punya teman di dunia perkuliahan yang diharapkan pasti bisa jadi support system setiap saat gitu kan. Mungkin boleh diceritain dulu nggak sih San, awal mula Santi masuk dunia perkuliahan tuh siapa teman pertama, atau ya pertama kali punya teman tuh pada saat apa gitu? Boleh aku pegang nggak? Pegang aja. Oke, jadi Angel nanya gimana aku dapet teman pertama waktu aku kuliah. Jadi itu kayak singkat aja sih. Jadi ada pengumuman SBP. Kebetulan aku kan SBP ya, daftar masuk ke kampus tes SBP. Nah aku tuh juga sebagai cadangan nih, Angel. Karena aku cadangan, aku juga belum kayak ngerasa gue belum masuk nih di kampus yang sekarang. Jadi ya gue kayak udah nggak perlu tahu siapapun nama-nama yang ada di situ. Namun ternyata ada satu nama, ini boleh sebut kan? Boleh. Nah aku tuh teman pertama aku tuh adalah Apri. Halo Apri. Halo Apri, salam kenal. Jadi Apri ini tuh teman pertama aku karena apa? Dia tuh ngechat aku. Dia tuh ngechat kayak gini. Jadi kita tuh dibuatin grup gitu loh, dibuatin grup sama Dila. Adila itu ada anak prodi lain, dia dibuatin grup anak-anak SBP. Nah, Apri tuh mungkin tahu ya aku anak SBP, jadi aku di chat nih karena mungkin sesama dari Sumatera Utara nih kali. Oh, sama dari asal daerahnya. Iya, kayak Apri sebenarnya dari Aceh sih, cuman dia mungkin merasa deket ya Sumatera Utara sama Aceh. Okay. Terus ya udah Apri ngechat aku, kayak kenalan-kenalan gitu, dan kebetulan kan aku emang orangnya friendly juga kan. I know. Aku orangnya friendly banget. Tapi karena Apri ngechat duluan, aku jadi oh this my friend. Jadi ya udah Apri teman aku pertama, kami chattingan. Akhirnya pas mau berangkat ke sini kami chattingan juga, udah di mana dan segala macam. Berlanjut ya. Akhirnya berlanjut kami jadi teman, dan waktu pembagian kelompok PKKMB, puji Tuhannya banget dia tuh jadi teman aku. Satu kelompok gitu sama dia, atau kelompok sama dia, dan jadi makin seneng dong ya kan. Satu kelompok sama dia, terus juga satu kelompok sama ada namanya Dinela. Dinela. Jadi teman kedua aku tuh di kuliah tuh Dinela. Kami tuh benar-benar dari RI gitu, satu prodi gitu, satu kelompok ya. Jadi dan kami juga sama-sama anak-anak yang baru kayak terjun gitu loh, terjun bebas ke rantau. Terjun bebas ke rantau, oke. Ke perantauan, jadi kemana-mana tuh selalu bareng, apa-apa bareng. Ya mungkin iya bertiga terus, kayak kemana-mana bareng, beli makan bareng, apapun itu, pergi pulang bareng. Even kami itu beda kos, cuman gara-gara bareng terus kayak nginep kan. Jadi mereka itu temen aku. Itu mungkin kalau buat awal mula aku dapet temen yang mula banget. Cuman setelah dari situ, karena aku juga orangnya friendly, dan ya aku suka gitu loh nyapa-nyapa. Kalau dia, kita kan waktu PKKMB ada perkenalan tuh ya, semuanya minta tanda tangan semuanya.
aku emang awalnya tuh emang udah ngebuka diri, ayo kalau lu mau berteman sama gue udah silahkan gitu. Gue nggak terlalu milih-milih teman banget sih kalau awal-awal. I see. Tapi kan kayak kalau kita lihat dari cerita Santi, mungkin Santi ini punya alur pertemanannya itu ya lumayan mulus ya. Maksudnya kayak awalnya gak disangka-sangka tiba-tiba ada yang ngechat duluan, dan gak semua orang itu ngerasain hal itu kan, mungkin kan yang kayak tiba-tiba ada yang ngechat gitu. Bahkan aku nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu alur pertemananku. Kalau aku sendiri cerita ya, mungkin singkatnya, kalau aku justru aku yang nge-reach out orang duluan waktu itu. Kalau Santi kan berarti posisinya di reach out orang ya kan. Kalau aku nge-reach out orang duluan, dan ya itu dia, pas aku nge-reach out orang duluan, aku ngerasa banyak gak sefrekuensi. Kalau yang tadi Santi itu masih berteman sampai sekarang kan berarti? Iya, masih berteman sampai sekarang, dan fun fact-nya lagi, kita tuh satu kos gitu loh, satu rumah ada 3 kamar, tiga-tiga itu kita dari awal banget nih. Kan seru banget kan, maksudnya, dan gak semua orang tuh ngerasain hal itu. Kayak kok bisa gitu, Santi nyangka gak bakal ketemu temen yang mungkin awalnya kayak ada yang banyak yang bilang kayak temen kalian di semester 1 itu gak akan sama temen kalian nanti pas lulus kuliah. Emang Santi gak ada kepikiran kayak gitu pas akhirnya berteman sama Dinela atau Apri, atau bertemu teman di semester 1 itu? Gak ada sih, karena memang aku tuh juga tipikal orang yang berteman. Aku memang berteman, punya teman pokoknya banyak banget ya. Tapi aku Hai. Malu sih. It's okay, nanti kita ambil. Pernah kepikiran buat ngubah teman aku, karena selama aku ngerasa mereka tuh nyaman, dan aku juga pilih-pilih buat temen yang, kan temen tuh ada 2 tipikal ya kalau aku ya. Ada temen ya udah teman aja, temennya udah segala sebatas relasi, sama ada yang temen kita tuh kompak. Sebenarnya dibilang sahabat juga sahabat dari kayak keluarga ya, itu sih. Jadi aku nggak pernah kepikiran kalau mereka itu akan aku ubah gitu loh. Dan aku orangnya gampang gak suka apa ya, berpindah tangan gitu, ngerti gak sih, kayak berpindah hati. Iya, berpindah hati. At least kayak aku tuh orangnya setia gitu. Selama memang kan setiap orang itu sifatnya beda-beda ya Bu ya. Benar. Jadi kita nggak bisa nyamain mereka sama apa yang kita mau. Kita yang harus menyesuaikan di dalam lingkaran itu. Oke, berarti emang dari awal Santi udah kayak ya udah gitu, pas udah sama Dinela sama Apri kenal itu emang yang kayak ya udah untuk berusaha menyesuaikan gitu, mau sefrekuensi atau tidak sefrekuensinya dipaksakan apa gimana maksudnya Santi kalau kayak gitu? Kebetulan juga kalau soal frekuensi mungkin kadang iya kadang enggak, wajar nggak sih kayak gitu. Jadi ya kita juga banyak cekcok kok, banyak kayak kekesalan, cuman karena mungkin aku orangnya tipikal yang kalau aku nggak suka aku bakal bilang, nggak mau ke orangnya langsung. Mungkin aku kayak nggak ngerasa gimana banget gitu. Soalnya aku kalau nggak suka bakal bilang, dia juga kalau nggak suka bakal bilang. Jadi kayak memang ya fine aja sih, kayak cocok aja, walaupun mungkin di lubuk hati terdalam setiap orang tuh kan kita nggak tahu ya isinya apa. Tapi berarti perlu gak teman kuliah kita itu juga sefrekuensi, baik itu dari segi pemikiran sehari-hari ataupun sama keminatannya di akademik? Ya makasih ya Kak udah dibilangin. Perlu banget, karena dulu tuh aku tuh dulu tuh rajin loh. Percaya? Iya, jadi makin kesini kan kita tuh makin dipaksa buat rajin. Kita tuh otomatis harus punya teman yang benar-benar membangun gitu loh, yang benar-benar kayak visi misi kita tuh kita belajar bareng-bareng. Pokoknya kita harus fokus, kita harus dapat nilai apa tinggi gitu. Karena aku tuh dulu tuh nggak paling penting soal nilai, karena kita nggak tahu masa depan. Oke. Tapi sekarang bisa ditebak ya. Iya. Tapi sekarang karena aku bertemu sama ada Amy juga, teman keempat aku, baru Angel. Amy tuh kebetulan teman dari les, cuman aku baru akrab beberapa ini. Cuman karena Amy, Angel, Apri, Dinela tuh bener-bener yang kayak gimana caranya nilai gue nih harus tinggi nih. Gue tuh kayak terpacu, jadi makin kesini juga makin dan kampus gue tuh memang meminta hal itu kepada manusia, maksudnya meminta mahasiswa itu buat lebih aktif lagi, lu harus bisa survive lagi, tapi nilai lu harus bisa aman, harus bisa tinggi. Jadi itu penting banget sih. Berarti emang temen tuh harus dipilih atau enggak nih Kak? Ini pendapat aku ya, temen harus dipilih atau enggak? Temen harus dipilih. Karena kalau kita salah milih temen, kita yang masuk ke jurang.
jadi kita kayak kebawa gitu kan. Berarti oke, ini menarik sih ya, maksudnya kayak banyak orang yang justru nggak mau mulai karena takut mereka nggak sefrekuensi atau nggak satu visi misi. Nah dari awal gimana cara kita tahu nih kita mau temenan sama orang, ya atau kita udah berteman sama orang, gimana cara kita tahu kalau dia tuh kemungkinan bakal satu visi misi sama kita, kayak kita sama-sama pengen belajar bareng, sama-sama pengen grow bareng, tumbuh bareng gitu. Kan susah ya ngelihat orang dari tampilannya doang. Kalau Santi sendiri gimana? Apakah dicoba dulu apa gimana? Ini sih sama halnya kayak kita kalau mau PDKT. Oh, sama. Hampir sama. Oke. Jadi kan PDKT itu tujuannya adalah perkenalan ya. Kita harus saling mengenal. Jadi itulah tujuannya, kita tuh banyak relasi. Kita banyak relasi otomatis kan banyak apa ya? Atraksi apa sih namanya? Interaksi. Iya, interaksi, sorry ya. Interaksi. Kita banyak interaksi, itu yang ngebuat kita tuh tahu lah. Itu yang membuat kita tuh tahu, oh ini kepribadiannya gimana. Kita langsung ngelihat, oh dia nih orangnya cocoknya berteman sama orang yang introvert banget. Oh ini orangnya cocoknya berteman sama orang yang benar-benar kejar deadline. Ini yang buru-buru, yang hedon tuh kita bisa tahu pada saat di PDKT. Soalnya waktu kita Chemistry-nya kebangun iya, gitu. chemistry-nya kebangun. Jadi nggak hanya waktu kita berteman. Kayak gini loh, visi misi berteman tuh juga setiap orang tuh punya beda-beda. Betul. Jadi kalau aku memang punya relasi, tapi itu kita saring lagi. Kira-kira dia tuh bisa punya visi dan misi sama visi misinya sama kayak kita atau enggak, Kak? Oke. Jadi intinya kita harus ada tahap perkenalan, jangan langsung tok-mentok nih. Gue baru jumpa Angel nih. Lu adalah sahabat gue yang paling keren. Enggak, itu munak banget. Munafik banget. Jadi ya supaya kita nggak munafik, kita adain lah PDKT itu, nggak hanya untuk pacar doang ya. I see. Ngomong-ngomong soal munafik, aku baru kepikiran kalau semisal banyak dari teman-teman yang ternyata juga takut untuk memulai pertemanan di dunia perkuliahan itu karena banyak yang bilang katanya ya teman-teman di perkuliahan tuh fake friends, terus kayak bermuka dua dan segala macemnya gitu. San, itu benar gak sih selama Santi menjalani 4 semester berkuliah ini bertemu gak dengan orang-orang seperti itu? Dan gimana nanggepinnya kalau ada? Kayak ini kayak agak panjang soal banyak juga ya. Jadi untuk ada enggaknya itu tentu pasti ada ya guys. Karena menurut aku juga kita tuh sebagai manusia, gak semua orang tuh bisa nerima sikap gak suka kita, atau gak semua orang itu harus bisa nerima lu. Jadi kita tuh harus fake dulu. Kayak oh iya gue ini approve sama lo. Basa-basi yang kayak menurut lu too much, tapi menurut dia tuh ini cara gue untuk nunjukin kalau gue nggak suka. Tapi makin lama dia mungkin makin nyaman gitu ya, makin suka gitu. Tapi pertama-tama dia tuh kayak fake gitu loh, kayak misalnya nih kerja kelompok, dia tuh sebenarnya dia tuh nggak mau kerja, tapi karena dia tuh ngerasa lu nih orangnya bisa diandalin, dia tuh bakal fake ke kita. Jadi tuh pasti ada sih, dan menurut aku tuh wajar gitu loh. Dan untuk mengatasinya itu ya, ngatasin orang yang fake friends itu mungkin dari kita tuh nggak bisa untuk mengubah lu jangan fake, lu jangan munak, nggak bisa. Gak semudah itu ya. Dan bukan nggak semudah itu, tapi emang nggak akan bisa. Karena lu tuh bukan orang tua dia, dan lu tuh bukan siapa-siapanya dia. Iya. Jadi lu nggak akan bisa ngubah orang itu, tapi lu hanya bisa membatasi diri lu sendiri. Kalau lu udah tau nih dia tuh fake, yaudah gue nggak akan terlalu too much cerita sama dia, nggak akan terlalu too much interaksi sama dia. Kayak lu sebatas aja, oh dia teman kelompok gue, yaudah dia fake gue fake. Dia fake gue fake, gitu sih. Aduh, aku ngerasain yang Santi awal sama aku kenalan basa-basi lagi, jangan-jangan. Tapi ini juga yang cukup menarik ya menurut aku, San. Fake friends ya macam-macam, berarti kan fake friends bukan berarti kita harus cut off saat itu juga, bukan kan? Artinya kita harus cuman membatasi. Iya, membatasi sama orang yang emang menurut kita nggak cocok sama dia gitu. Tapi ya itu tadi, balik lagi kayak kita harus cari pilih-pilih teman gitu kan, mungkin yang sevisi misi, dan membatasi sama orang-orang yang kita rasa emang gak sefrekuensi dari awal, atau gak sevisi, atau fake dari awal gitu. Kita harus udah mulai membatasi itu. Dan emang seberapa pengaruh sih, San? Maksudnya kayak seberapa penting temen yang
fake itu harus dijauhin, dan teman yang satu visi itu harus kita milikin gitu. Maksudnya emang sepenting itu kan, itu tergantung diri kita gitu. Kadang kita mikirnya kayak gitu. Oke, jadi seberapa pentingnya ya? Karena aku tuh orangnya overthinking. Jadi aku tuh harus ngejauhin teman-teman yang aku rasa tuh fake friends. Karena aku tuh mudah kepikiran, mudah kayak gak enakan, kayak aduh, kayak bakal mereka nih berpengaruh banget deh buat mental aku. Apalagi kan aku nih anaknya ngerantau ya, dan aku tuh juga di sini tuh kayak pacar aku juga LDR. Jadi ya salah satunya orang yang bisa aku ajak interaksi sering-sering itu ya teman sendiri. Jadi kalau kita punya teman fake friends, ya otomatis apapun yang diceritakan, apapun respon dia tuh bakal fake gak sih guys? Itu yang buat aku bakal overthinking. Nih orang harus gue jauhin karena tuh buat mental gue sih sebenarnya. Maaf ya, Gen Z terlalu mental banget. Mental health nomor 1. Dan untuk teman sevisi itu menurut aku ya wajib sih kita deketin. Maksudnya kita harus berteman baik. Cuman untuk teman sevisi itu, iya, untuk teman sevisi itu wajib kita dekati karena dia tuh bisa menambahkan mood booster kita. Sama, lu mau nggak sih ngebentuk kenangan-kenangan baru gitu nggak sih? Gue pengen ada kenangan-kenangan di setiap orang gitu loh, setiap orang yang gue jumpain dan setiap waktu yang gue lewatin. Jadi penting banget kita menjauhi teman-teman yang fake, tapi penting juga kita mendekati menjaga teman kita yang sevisi itu menjadi teman baik kita. Jangan pula kita yang fake. Oke, keren banget deh, agak lumayan termotivasi ya. Maksudnya penting bagi Santi ini karena memang Santi adalah orang yang tipenya overthinker, dan menurut aku kayaknya hampir semua orang juga overthinker gitu San. Tapi nggak semua orang overthinker terkait pertemanan, dan dalam hal ini Santi overthinker juga terkait pertemanan. Ya ngapain ya kita ngabisin waktu untuk hal-hal yang menurut kita nggak penting, ya nyakitin, terus abis itu berteman lama-lama sama orang yang emang nggak memberikan manfaat untuk kita gitu ya kan. I see, luar biasa, tepuk tangan untuk Santi. Aku nggak nyangka ini seserius ini ya. Aku juga, soalnya kita tuh biasanya kayak bercanda gitu. Soalnya aku orangnya pemarah sebenarnya. Tapi di sini kita harus kayak okay, we're feminine, we're pretty girl. Mungkin itu sih sebenarnya tujuannya aku mau nanya ini ke Santi juga, gak lepas dari aku pengen tahu San, kayak dulu tuh aku juga takut gitu untuk punya teman di dunia kuliah, karena memang aku lingkaran aku waktu dari SD sampai SMA itu sebenarnya temennya itu aja. Kalau kita lihat walaupun ada yang baru, tapi sebenarnya nggak lepas dari itu aja. Naila itu dari SD, tapi sampai SMA aku sama dia lagi gitu. Tapi ada juga teman barunya. Nah, terus aku masuk ke kuliah tuh aku emang orangnya friendly. Kuliah tuh, tapi kuliah yang waktu itu di Unsud ya. Aku emang orangnya friendly, dan aku benar-benar bersyukur banget waktu hari kedua aku di kosan, aku langsung ketemu teman-teman yang menurut aku sefrekuensi. Seneng banget, dan aku kayak nggak ngebayangin kalau nggak ketemu mereka gimana. Sampai akhirnya tiba-tiba aku tuh dapet pengumuman, aku keterima di Polteknaker. Iya. Sesedih itu, kayak bener-bener padahal ini loh yang gue takutin adalah gue nggak ketemu temen, dan ternyata gue udah ketemu temen nyaman, malah kayak gini gitu. Sebenarnya apa yang direncanakan Tuhan gitu sampai kayak gitu. Kayak padahal pokoknya susah banget sih, sampai ada videonya waktu itu kayak nangis-nangisan perpisahan. Alay sih, karena itu walaupun itu baru kenal 2 minggu San, tapi kayak ya udah sefrekuensi aja. Dan aku takut untuk mulai lagi waktu itu di Polteknaker. Gimana? Aku takut sampai aku bukan coba sih, kenalan sama beberapa teman ya, deket sama orang-orang di kampus. Ya masuk aja sebenarnya, sama orang lain masuk. Ya, semua orang pasti bakal mencoba masuk sih ke kita. Iya kan? Bener, aku pun mencoba masuk ke orang lain gitu kan. Tapi kayak belum ada yang jadi rumah kecil itu. Tempatku berteduh, senyuman. Salah ya? Harusnya bukan lagu itu gak sih? Jangan nyanyi gitu kan. Oh iya. Ya kayak nggak ada gitu, nggak ketemu sama yang namanya
rumah gitu kan. Sebenarnya lebih ke circle ya. Mungkin banyak yang bilang kayak, ih enggak lah, enggak banget. Temenan di perkuliahan udah dewasa kok masih main circle-circlean. Kalau aku justru malah tetap butuh San. Nanti tetap gak? Iya, aku tetap butuh dong. Lu gimana sih? Gak jauh banget mainnya. Ya mungkin beda-beda ya setiap orang, karena aku pernah dengar orang yang kayak memang nggak bisa bersirkel gitu. Ada sih orang yang kayak gitu, ada kan? Pernah ketemu nggak? Banyak. Iya, banyak orang yang mikir kalau dia itu justru nggak bisa bersirkel, alias dia tuh kalau temen ya memang individu, temenan sama siapapun. Tapi orang beda-beda, dan dalam hal ini aku dan Santi juga berarti juga ngerasa kalau circle itu penting gitu. Karena itu tadi teman-teman, pentingnya untuk kita semua sama-sama cari teman yang sevisi, sefrekuensi, satu tujuan sama kita dari awal. Terus bisa jadi support system kita, bisa jadi tempat kita berkeluh kesah, mengeluarkan segala ekspresi. Kalau di depan dia tuh kita bisa jadi diri kita sendiri. Itulah pentingnya, karena dia yang akan menemani kita ya kan San. Dan ini dia yang harus menolong kita. Misalnya kita sakit nih anak rantau, siapa yang nolongin? Gue soalnya pingsan kemarin, yang Baru. nolongin ini. Baru guys, dia relate. Nolongin teman-teman kos aku. Aku juga pernah, dan yang nolongin ini orang-orang ini juga gitu. Kayak ya udah, kita tuh saling backup gitu. Jadi itu penting kan untuk menjaga mental health kita juga as Gen Z, ya kan? Right. Mental health is number one. Yeay. Terus ada sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah, lima patah, enam patah. Berarti dong 7 patah, 8 patah. Oh iya. Satu atau dua patah kata nggak untuk teman-teman yang saat ini mungkin bagi yang belum masuk ke dunia perkuliahan atau yang udah masuk di dunia perkuliahan tapi masih takut untuk mencoba berteman dengan orang baru. Kira-kira Santi ada gak sedikit ya untuk mereka akhirnya bisa berani gitu, bisa memulai gitu? Boleh sampein gak Kak Santi? Boleh banget. Mungkin jangan pernah takut buat berteman, tapi pilihlah teman yang gak akan membuat kamu merasa takut. Maksudnya takut ini dalam rahasia gue gak terbongkar nih sama dia. Gue gak akan, ya gimana, ngerti gak sih? Itu kan peribahasa. Keren banget. Ya kalau lu gak dapat teman berarti problemnya ada di lu juga sih sebenarnya. Saya aja kayak Angel. Refleksi diri ya kalau kayak gitu kasusnya. Oke deh, sekali lagi tepuk tangan untuk obrolan kita hari ini. Sebenarnya ini kan nama sesinya emang cerita bareng Angel, tapi di sesi kali ini cerita bareng Santi, karena aku memang pengen menggali experience yang Santi alamin aja sih. Kalau aku kan kayak ya udah teman-teman udah sering dengar gitu. Jadi ya itu dia, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nonton, baik itu yang masih sekolah ataupun yang udah masuk ke dunia perkuliahan atau yang udah lulus juga bisa ya, kita nggak tahu. We never know, karena sejatinya pertemanan itu yang akan selalu membersamai kita dari kita lahir sampai kita tua. Bukan sampai kita kuliah doang, bukan sampai kita kerja doang. Oh iya, sampai kita mati juga ya. Pokoknya itu. So ya, semoga bermanfaat ya. Dadah, see you in the next video. Jangan lupa pesan. Jangan lupa like, subscribe, and comment for me. Ceritain juga pengalaman kalian di kolom komentar, boleh banget, nanti kita bacain ya. Oke deh, thank you. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi.